Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama saya Rayhan Muflihan dengan NRP 20 43211084 dari Departemen Statistika Bisnis, Kelompok Besar Sadewa, Kelompok Kecil Surutakama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh dari kesalahan berpikir. Saya mengambil contoh dari video cuplikan siaran langsung Mata Najwa yang disiarkan oleh Trans7 dan diunggah kembali oleh akun resmi YouTube Najwa Shihab dengan judul membahas RUU KPK Part 4 pada 10 Oktober 2019. Publik tidak usah dijadikan bahan pertimbangan. Bukan seperti itu dong, Nak. Ya. Tadi saya hanya mengulang apa yang Anda katakan. Tidak didasarkan pada survei. Karena apa? Presiden Jokowi adalah presiden bukan hasil survei, bukan presiden survei. DPR ini adalah bukan DPR survei. Ya. Ini yang kita katakan sedikit dong. Lembaga survei harus, presiden harus mendengarkan lembaga survei. Tidak ada. Lembaga survei enggak, tapi opini yang Anda bentuk tatkala presiden ingin memutuskan menerbitkan perpu atau tidak, ya. Ini kan juga tendensius. Itu ini kan suara dulu, saya kita menangkap suara publik. Saya mau kita mencoba menangkap suara publik. Cara menangkap suara publik itu antara lain lewat survei gitu loh. Lewat survei. Nah, soal pengambil kebijakan mau mempertimbangkan atau tidak itu soal lain. Tetapi dalam negara demokrasi salah satu yang dipertimbangkan adalah publik gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Jangan bicara demokrasi, kami juga paham demokrasi. Jadi ya, mungkin Pak Nana mungkin gini. Ya, jangan soalan demokrasi. Saya setuju nih. Kemudian yang kedua, nah sebentar. Silakan dilanjutkan, nanti saya kasih Prof. Saya Emil. ingin katakan juga bagaimana metodenya. By phone kah? Anda mau, atau turun ke lapangan? Anda mau diskusi metodologi sama saya? Atau turun ke lapangan? Iya dong. Anda jelasin ya. Jangan udah ke intelek. Jelasin dulu. Biasanya LSI turun ke lapangan, sekarang by phone, ya. Saya ingin tanyakan, dari mana Anda tahu orang itu tahu, mengetahui atau paham dengan materi muatan revisi, sehingga dia Anda pernah berkesimpulan seperti ini? Ya pernah lah. Saya nih wakil rakyat, ya dipilih pasti lewat survei, Pak. Yang kita survei juga Anda survei sendiri? Juga. Enggak, kita nyewa lembaga survei. Oh, nyawa. Tapi kita paham. Oh, nyawa juga. Mbak Nana gini ya. Jadi bukan Anda sendiri. Tapi kita paham kan pertanyaannya Anda Oh paham. iya, kan? DPR paham segala ya, bukan hal. Anda aja Kita yang paham. tahu DPR paham segala hal. Baik, Prof. Emil silahkan Jangan tanggapan soal Anda. Anda yang paham. Jadi yang menjadi soal Bung adalah ya ada credibility gap. Bung bilang saya dipilih. Yang menjadi persoalan itu apa cara memilih itu bebas dari korupsi. Iyalah. Ada buku Bung. Jangan, enggak, Prof nanya, saya terpilih bebas korupsi atau tidak? Saya yakin. Ada laporan demokrasi for sale. Anda bisa jadi menteri karena proses politik di DPR, Pak. Jangan salah. Tunggu dulu, demokrasi for sale. Kita dengarkan. Kasih contoh, Pak, ke yang generasi muda kita, Pak. Oke. Bernegara dengan baik, Kita dengarkan. beradab dengan baik, beretika dengan baik. Anggota DPR juga memberi contoh ke rakyat dengan mendengarkan secara baik. Silakan. Supporter apa ini? Yang menjadi persoalan adalah bahwa dalam demokrasi kita ada laporan, bahwa ada buku namanya tapi jangan sebentar. Dengar dulu. Jangan digeneralisir. Ya. Demokrasi for sale, ya, dan seluruh yang terjadi penangkapan dari KPK adalah para politisi yang dipilih. Jadi persoalan adalah pemilihan kita yang kita jalankan belum tentu kredibel. Itu menjadi persoalan. Jadi Bung bangga, saya dipilih. Tapi apa betul pilih secara betul? Iya. Berapa ongkos yang belum keluarkan? Dari mana Bung dapat uang? Kalau saya bisa, Pak. Kita kembali setelah pariwara. Setelah melihat tayangan tadi, saya menyimpulkan bahwa ada beberapa contoh kasus kesalahan berpikir. Yang pertama ialah contoh kasus kesalahan berpikir jenis strawman. Strawman adalah jenis kesalahan berpikir ketika lawan bicara akan menyederhanakan argumen kita agar mereka bisa menyerang argumen kita dengan mudah. Dalam video ini, contoh kesalahan berpikir jenis strawman dapat ditemui ketika Pak Jayadi Hanan selaku Direktur Lembaga Survei Indonesia memaparkan survei mengenai pendapat publik terhadap RUU KPK. Pak Jayadi Hanan mengatakan bahwa lebih dari 70% masyarakat Indonesia beranggapan bahwa RUU KPK bersifat melemahkan KPK. Tetapi, Bapak Arteria Dahlan malah menyederhanakan argumen LSI dengan mengatakan bahwa LSI memaksa Presiden untuk membuat Perpu. Padahal Pak Jayadi Hanan hanya memaparkan hasil surveinya untuk dijadikan
bahan pertimbangan karena survei itu merupakan suara publik. Dalam kesempatan kali ini, Pak Arteria Dahlan juga menyerang pribadi lembaga LSI sebagai lembaga yang tidak intelek, karena survei tidak dilaksanakan secara langsung atau turun ke lapangan. Padahal seharusnya Pak Arteria Dahlan mempertimbangkan hasil survei tersebut sebagai bahan diskusi dengan pemerintah. Karena balik ke pertanyaan Pak Jayadi Hanan tadi, bahwa survei ini merupakan suara publik, dan seharusnya suara publik dijadikan bahan pertimbangan oleh parlemen dan pemerintah. Dalam kasus ini, kita dihadapkan kembali pada contoh kesalahan berpikir jenis ad hominem. Ad hominem merupakan jenis kesalahan berpikir dengan menyerang pribadi dari orang yang melontarkan sebuah argumen. Pada diskusi selanjutnya, Pak Arteria Dahlan kembali mengalami kesalahan berpikir. Jenis kesalahan berpikirnya ialah ad hominem. Contohnya ialah ketika Profesor Emil Salim menanyakan kredibilitas DPR. Profesor Emil Salim mengutip dari buku Demokrasi for Sale yang menyebutkan bahwa tingkat demokrasi di DPR itu sangat rendah dan sangat memprihatinkan. Dikarenakan banyak penyelewengan selama masa pemilihan anggota DPR tersebut berlangsung. Seperti banyak terjadi kasus korupsi dan sebagainya sehingga anggota DPR yang terpilih tidak bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur. Dibuktikan dengan banyaknya anggota DPR yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Kemudian, Pak Arteria Dahlan malah menyerang pribadi Profesor Emil Salim dengan mengatakan bahwa Profesor Emil Salim dulu menjadi menteri karena proses politik di DPR dan tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu. Ini merupakan kesalahan berpikir ad hominem karena Pak Arteria Dahlan malah mempermasalahkan pengangkatan Profesor Emil Salim menjadi menteri pada masa Presiden Soeharto. Seharusnya, jika Pak Arteria Dahlan tidak menyetujui dengan apa yang disebutkan oleh Profesor Emil Salim, Pak Arteria Dahlan membalas argumen tersebut dengan memberikan fakta-fakta yang terjadi untuk menyanggah pernyataan Profesor Emil Salim bukan dengan menyerang pribadinya. Pada diskusi kali ini, Pak Arteria Dahlan juga tidak memberikan contoh yang baik dalam berdebat, karena terus memotong pembicaraan dari Profesor Emil Salim dan tidak memberikan Profesor Emil Salim waktu untuk menjelaskan lebih lanjut argumennya tadi. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan akan terus melakukan kesalahan. Tetapi, manusia yang baik ialah manusia yang mengakui kesalahannya serta meminta maaf jika perbuatannya memberikan dampak negatif terhadap orang lain, dan bukan dengan cara membela diri dengan cara yang salah. Demikian penjelasan dari saya mengenai contoh kasus kesalahan berpikir yang terjadi. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.